pas kecil tuh mama sering cerita aku tuh suka banget untuk bertanya gitu. Jadi kayak anything aku bakal tanyain. Jadi kayak aku bakal nanya ini nanya tuh sampai kejawab gitu. Kenapa sih kayak ambisius banget loh. Aku tuh dulu sering banget di branding kayak dari dulu sih kayak, si ambis nih, si ambis gitu-gitu. Relasi itu adalah hal yang penting dan itu ngebuka channel-channel kalian. Nggak bisa tuh kalau misalkan kalian mengandalkan hanya gelar saja udah lulus nih gitu. Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Beris Kristanto. Dan pada kesempatan kali ini, aku kedatangan salah satu narasumber yang berprestasi banget. Wih. Jadi, selama aku ngobrol sama orang-orang tuh, aku belum pernah ngeprint CV. Dan setelah aku baca CV-nya narasumber kita kali ini, tuh banyak sekali prestasinya. Win. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Bayu dan juga teman-teman manggilnya ya. Ya, Oke, teman-teman. halo teman-teman di channel YouTube-nya Mas Bayu nih. Jujur seneng banget untuk diundang dan sebelumnya perkenalkan nama lengkap aku Sabrina Salsabila Ismanda. Izin juga biar lebih friendly kali ya manggilnya aku Boleh. aja gitu. Oke. Soalnya deg-degan nih sama Mas Bayu. Aduh, Ya, jadi sebelumnya alhamdulillah aku sudah menuntaskan pendidikan di S1 Universitas Jenderal Sudirman jurusan Ilmu Komunikasi dan aktif di beberapa pekerjaan yang lumayan kesana sini. sana sih. Kesana sini. Alhamdulillahnya tetap berusaha untuk belajar dan produktif. Itu aja sih. Tapi lebih friendly panggil Abel aja Mas ya. Abel, Ya. boleh, Abel. Oke, mungkin aku berdasar ini dulu ya teman-teman. Karena Boleh. Abel ini lebih dari sekedar ekspektasiku. Banyak sekali prestasinya gitu teman-teman. Oke, pertama Abel ini spesialis di bidang marketing komunikasi dan PR. eh Dia juga seorang presenter TV, MC, dan moderator di tingkat nasional bahkan event-event internasional. Wow, pernah punya pengalaman di marketing komunikasi dan penyiar radio. Dan ini yang mencolok tuh di bagian pengalaman di kampus ya teman-teman. Dia juara 3 mahasiswa berprestasi tingkat FISIP tahun 2023 dan juara pertama mahasiswa berprestasi FISIP 2024. Ada beberapa penghargaan juga teman-teman, seperti juara 2 storytelling Unsur 2021, ada juga juara 1 PR di BINUS tahun 2022, Public speaking tuh. public speaking ya. Sebagai pembicara tahun 2024 di event Solo School of Leadership, pembicara di Panti Asuhan tahun 2024, pembicara di latihan dasar kepemimpinan mahasiswa Politekes tahun 2024, dan banyak lagi teman-teman. Many more. Kayaknya buat lembar CV itu masih kurang ya, karena banyak ya. Alhamdulillah belajar terus Mas. Alhamdulillah. Tapi mungkin aku bakal nanya dari hal dasar dulu nih. Kan yang aku sebutin tuh masih sedikit dari banyak hal yang kamu raih pencapaiannya ya. Sebenarnya kamu tuh banyak prestasi kayak gini tuh kuliah aja atau udah dari SMA atau bahkan dari SD gitu. Oke, baik. Sebelumnya makasih ya Mas Bay. Ini Boleh, boleh. jujur sebelumnya ini pertama kali sih aku masuk vlog-vlog gini Hmm, dan seneng banget untuk sharing-sharing terkait dengan mungkin journey ya. Kalau dibilang journey, kan perjalanan gitu ya, milestone gitu. Nah, milestone. alhamdulillahnya emang sebenarnya anak ini tuh bawel dari kecil aja sih Mas. Jadi Aduh. kayak dasarnya itu memang seneng Hmm, untuk ngomong terus juga pas kecil tuh mama sering cerita aku tuh suka banget untuk bertanya gitu jadi hmm, kayak anything aku bakal tanyain jadi kayak aku bakal nanya ini nanya tuh sampai kejawab gitu hmm, terus memang aku tuh seneng banget cerita gitu. Jadi memang dari kecil didukung sama orang tua kalau ada apa ikut aja gitu dan alhamdulillahnya emang dari SD itu udah mulai ikut lomba-lomba gitu dan kalau ada kayak lomba puisi, lomba storytelling hmm, gitu-gitu terus ada lomba-lomba yang berbau tentang puisi dan lain-lain itu tuh pada saat awalnya di kelas tuh cuma ada tugas aja pas itu hmm, baca puisi yuk ke depan terus aku bacain ternyata gurunya tertarik hmm. gitu dan dari sana
ayo Abel ikut lomba besok nih. Dulu ada lomba FLS 2N. FLS Nah, 2N. ya FLS 2N itu kan kayak trending banget ya teman-teman. Jadi kayak ada tingkatan-tingkatannya gitu. Dan alhamdulillahnya aku udah sempet lomba pidato itu seprovinsi, udah naik ke provinsi. Cuman pada saat itu aku sakit. Itu pas SD ya, itu Hmm. sakit dan aku tumbang. Emang performa aku agak berkurang gitu. Tapi alhamdulillahnya tuh seneng banget. Jadi dari SD memang udah memulai kebawelan itu mulai dipassionkan gitu. Tapi jujur dari sana saya kira orang-orang tuh mungkin akan menilai kayak oh ini anak mungkin di seni aja gitu. Aku juga mikirnya gitu tuh Mas Bay. Jadi kayaknya aku juga seni aja deh yang pidato puisi gitu-gitu. Hmm. Tapi lambat laun aku masuk SMP, masuk SMA itu tuh mulai meranah nih ke yang oh kalau ada event itu masih storytelling tuh, storytelling fokus, ini fokus. Tapi lama-lama aku tuh kayak tertarik ke yang lebih apa ya, lebih semi-semi bertanya gitu. Hmm. Contohnya MC dan juga ngeventin acara dan lain-lain gitu. Itu aku seneng gitu. Lanjut ke SMA. Jujur SMA tuh memang agak berubah ya Mas. Karena COVID. Jadi COVID. lumayan terbatas nih teman-teman untuk bisa explore. Itu jujur aku lumayan sedih banget sih. Karena eh field of experience-nya kan dibatasin gitu ya Mas Bay. Hmm. Jadi aku sama sekali nggak bisa untuk explore banyak, tapi aku berusaha babat di organisasi juga gitu. Alhamdulillahnya aku SMA jadi ketua dan wakil di Hmm. waktu yang bersamaan di Waduh. organisasi gitu. Jadi aku ikut tetap di organisasi yang masih passion aku. Hmm. Aku ikut jurnalistik pas itu, jurnalistik. Terus satunya lagi tuh English Club. Jadi satunya lagi tentang yang masih storytelling gitu lah. Terus di jurnalistik aku jadi ketua, di English English Conversation Clubnya itu aku jadi wakil. Dan memang along the journey jujur naik turunnya banyak ya Mas Bang. Hmm. Karena memang situasi kondisi tuh berubah-ubah gitu. Terus namanya dulu kayaknya kalau anak-anak zaman dulu masa kejayaan gitu kan. Masa Kadang kejayaan. ada masa kejayaan yang SMP ikut banyak lomba banget nih, berubah SMA, COVID gitu. Sampai kuliah emang mulai meranah yang ke broadcasting gini-gini tuh gitu sih Mas Bay. Untuk ceritanya secara singkat itu masih gitu, tapi jujur seneng sih kalau ditanya terkait dengan pertanyaan Mas Bayu di awal ya. Mungkin segitu dulu Mas Bayu. Kita kan menjawab kan ya. Sangat menjawab sih. Jadi ternyata bukan cuman kuliah ya, tapi awal mulanya bahkan dari SD ya. Di SD. Jadi awal kali aku nge-MC lah ya. Hmm. Ini kan ada pengalaman MC gitu. Pengalaman MC. Nah, ya itu aku dari SMP udah nge-MC. Cuman Oh. yang profesional berbayar itu pas kuliah. Oh. Dan selain prestasi itu aku baca juga ya teman-teman, ada pengalaman kerja di Banyumas TV, ada di Paduka Radio, Hmm. bahkan ikut freelance juga gitu. Bahkan pengalaman magang juga ya. Iya, Ada di Luminar Hotel, ada di Bandara Soekarno-Hatta gitu. iya. Sebenarnya selain kamu punya energi, Hmm, emang suka aktif gitu. Apa sih motivasi kamu ikut banyak kegiatan? Oke. Apa pembuktian yang pengen kamu capai gitu? Kalau kata orang pertanyaan yang menarik Mas Bay. Pertanyaan yang menarik. Tapi jujur ini memang jadi hit aku sih ya Mas Bay. Kalau misalkan kita bahas terkait dengan emang abang mau jadi apa sih gitu ya kan? Ini Hmm. kenapa sih kayak ambisius banget loh. Aku tuh dulu sering banget di branding kayak dari dulu sih si ambis nih, si ambis gitu-gitu. Tapi sebenarnya aku sangat bersyukur dengan branding itu gitu ya. Hmm. Kadang kan ada orang bilang ambis tuh ya udahlah ambis doang gini-gini kanan kiri nggak bakal diliatin gitu, dia mau fokus satu tujuan. Sebenarnya aku ambisius yang menurut aku mengejar mimpi dan pengen memberdayakan banyak orang gitu. Jadi kayak aku sangat pengen ambisi aku ini juga bermanfaat. Jadi along the journey sambil aku apa namanya introspeksi diri, sambil aku mikir emang aku mau jadi apa sih gitu. Oh itu berubah-ubah ya Mas Baik kan pola pikir setiap manusia SD, SMP ya teman-teman SMA tuh kan beda-beda banget ya. Dulu bayangin Mas Baik, aku tuh kecil pengen jadi suster. Agak
Beda ya teman-teman ya. Iya, aku pengen jadi suster gitu, Hmm, dan aku pengen jadi guru, hmm. pengen jadi dosen. Pengen jadi Bayangin, dosen. ada pikiran kayak gitu teman-teman, sampai di titik yang SMP tuh udah mulai, oh kayaknya aku arahnya ke sini nih. Jadi kalau tanya motivasi, motivasi aku tuh sebenarnya awal tuh adalah passion. Hmm, Kedua, eh, aku sendiri tuh sangat enjoy pada saat, oh ini loh manfaat dan impact yang aku kasih ke orang gitu. Dan yang ketiga, jujur banget, aku tuh pengen banget lebih banyak untuk bisa eh, sama-sama itu ya, memajukan yang sebenarnya nggak kelihatan gitu. Aku tuh kayak, misalnya contoh, ada hal-hal yang menurut aku curious gitu, ada hidden talent aku yang belum kelihatan gitu. Aku tuh seneng pada saat nyari itu. Jadi kayak curiosity tentang diri aku tuh, oh ternyata ini loh gitu. Dan aku tuh paling seneng ditantang. hmm. Jadi challenging tuh, itu tuh hal yang aku seneng banget. Jadi kalau misalkan ada yang nantang gitu ya, aku bakalan jabanin. Misalnya kayak contoh, emang Abel bisa gitu, emang Hmm. Abel ini, oh jangan salah gitu. Tapi aku gak ngomong langsung SBT gitu ya, pas ditantang bisa nggak gitu, enggak. Tapi lebih banyak ke kayak, oh iya ya bisa nggak ya gitu. Terus one day ternyata jawab bisa. Dari itu aku seneng banget. Jadi tiga hal itu sih. Pertama, aku suka passion aku. Kedua, aku senang bermanfaat buat orang. Dan ketiga, aku suka challenging gitu. Aku suka ditantang. Dan untuk masa depan sendiri, namanya masa depan ya Mas Bay, goals aku adalah aku pengen hidup damai setelah Pengen hidup, hidup pengen damai. hidup damai. Gak tentang ambisi mulu gitu, tapi itulah, aku pengen one day, ini di tahun 2026 ya Mas 26. Baik, kan manusia berubah. Nanti kita lihat ya 2027, 2028. Secara singkatnya gitu sih motivasinya Mas Baik. Yang aku asumsikan pertama tuh eh faktor keluarga ya teman-teman. Kamu nggak menyebut faktor keluarga gitu? Oke. Ada hal yang selalu aku gak perlu sebut karena itu udah pasti ada di aku. Dan itu keluarga. Itu paling pertama. Fondasi awal aku tuh keluarga gitu. Hmm, karena gini, orang tua aku tuh selalu nanamin kayak gini. Abel, hidup kamu yang jalanin. Nanti kamu tanggung jawab badan kamu. Aku tuh punya ambisi yang sangat besar untuk ngecapai banyak hal gitu. Dan orang tua aku selalu bilang, kejar apapun itu asal positif. Hmm, Jadi itu landasan awal keluarga aku. Yang ditanemin adalah bagaimana cara anak ini, ya badan dia punya dia, hmm, badan dia hak dia. Gitu. Jadi uh, tiga hal tadi, yang tadi aku bilang passion, ini hidup dan kedamaian, itu tuh landasannya dari awal sebenarnya udah keluarga gitu. hmm. Jadi menurut aku pada saat disebut keluarga, itu jujur agak sedikit membuat aku apa ya, sedih dan terharu ya, karena orang tua aku justru menanamkan adalah hidup adalah milik kamu sampai masa tua nanti. Orang aku tuh ngomong, pernah udah conversation gitu loh Mas Bay, Hmm. aku pengen ya nanti gini 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 gitu. Ngapain gitu, Eh itu uangnya Abel, itu ininya Abel, jalanin Hmm. doanya kita sebagai orang tua yang untuk anaknya. Jadi badan itu bukan, jadi kayak ibaratnya segala hal itu ya untuk kamu gitu. Tapi eh, dan dididik juga untuk mengingat orang-orang sekitar itu sih. Jadi memang along the journey gitu ya Mas ya. Aku tuh sangat amat bersyukur, mungkin nggak semua keluarga sempurna gitu. Ada, aku juga tidak mengakui kalau oh keluarga aku tuh sempurna banget, enggak. Tetap ada plus minusnya gitu. Hmm. Tapi dengan aku ditumbuh besarkan seperti itu, jadi membuat pola pikir aku semakin terpacu untuk bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan itu salah satu doa mama aku selalu. Abel, mama pengen punya anak yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi along the journey, kalau ditanya keluarga, itu udah landasan awal yang nggak perlu ditanya sebenarnya sih Hmm. kalau untuk aku gitu. Tapi itu pertanyaan yang sangat amat aku senang ya Mas, pada saat ditanya tentang keluarga. Itu sih Mas. Baik. Karena dari beberapa orang yang aku temui, banyak orang gitu ya teman-teman. Ketika dia mengerjakan banyak hal, banyak kegiatan, itu motivasinya dari lingkungan terdekat keluarga gitu. Hmm. Dan aku temui di Abel ini keluarganya udah suportif gitu ya, mendukung asalkan positif gitu ya. Betul. Jadi memang gitu sih Mas Baik. Aku
deg-degan sih jujur nih. Aduh. Oke, gimana nih Mas Bay? Dan ketika aku baca lagi di CV-nya itu, aku lebih tertarik gimana kamu bisa mengawali untuk berprestasi lagi gitu. Kan kamu udah SD, SMP, SMA. Mm-mm. Terus gimana kamu bisa mengenalkan, oh ini aku mau Mm. eh, berkontribusi lebih. Bagaimana aku bisa mengawali ini gitu. Sebenarnya perjalanan kamu di kampus tuh gimana Bel awalnya? Apakah Kampus ya? Mm. langsung ikut, kalau di sini kan Visip TV sebagai reporter, sebagai kepala reporter gitu ya. Cara kamu awalnya mengenalkan gimana? Biar kamu Oke. tuh, oh aku value-nya segini nih. Oke. Eh, ada satu hal yang ini sebenarnya teman-teman ya, kalau ditanya hal itu tuh aku juga layaknya manusia biasa gitu. Hmm, Cuman pada saat ditanya dari awal perjalanan kampus sampai bisa membranding diri, nah itu kan mungkin membranding dirinya prosesnya gimana nih, hmm, cara aku untuk memperkenalkan ini Abel loh, ini value yang Abel punya loh. Pertama adalah aku dulu punya fase di awal kampus tidak pengen masuk kampus itu. Jadi aku punya kampus impian lain pada saat itu. Jadi titik awalnya aja tuh udah sebenarnya udah em, agak mengecewakan buat aku. hmm, Karena alhamdulillahnya aku masuk eligible pada saat itu. Aku masuk eligible, lolos SNMPTN, dan itu kan penentuan kampus nih, mau kampus mana ya kan. Guru-guru BK tuh udah mulai kayak, udah kesini aja, kamu kesini aja gitu. Adalah salah satu kampus yang bukan di Purwokerto impian aku. hmm, Pas ke orang tua lagi gitu. Ya itu tadi ya, orang tua tuh pengennya udahlah Bel, di sini aja, Purwokerto aja, bla 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 bla. Itu tuh lumayan berat karena aku negosiasi aja tuh udah dari awal masuk kelas 10, 11, 12 tuh aku udah yang kayak menceritakan ini aku gitu. Tapi karena satu dan lain hal, restu orang tua aku tuh udah dipeluk-peluk aja. Mungkin karena memang biasa ya, anak perempuan dan lain-lain. Mereka tidak mengunderestimate perempuan, tapi memang ada alasan tertentu yang membuat mereka tuh nggak mau di Purwokerto aja gitu. hmm, Emang ada apa sih di Purwokerto gitu? Itu kan jadi hal yang aku udah besar di sini, aku udah 3 tahun di sini gitu. 3 tahun di sini ngelihat Purwokerto, aku mau jadi apa di sini gitu ya hmm, kan. Sampai titik dimana aku harus berdamai dulu tuh 1 semester Mas, bener-bener yang kayak ya udahlah jalanin aja kampus. Aku dulu tergolong yang masih kupu-kupu, teman-teman aku udah kayak intern BEM, udah yang kayak ikut nyari sini situ, aku tuh masih yang kayak aku cuma pengen satu doang, itu aja, Visip TV. Karena aku ngerasa broadcasting gini-gini hmm, udah, itu goals aku tuh cuma di situ doang Mas Bay, gak ada yang lain. Sampai titik dimana aku masuk ke eh, fase saudara aku ngirim sebuah flyer gitu, hmm, ngirim sebuah flyer, Bel, announce ini nih, salah satu radio kota lagi buka oprek nih, dan itu memang diterimanya adalah anak kuliah, jadi kuliah sambil kerja, freelance lah, freelance, dia tuh nyari anak muda karena dia radio anak muda gitu. Dari radio ini aku, itu jam 6 sore Mas Bay, hmm, deadline-nya itu untuk submit jam 12 malam, jadi kayak aduh cukup gak nih, dengan aku yang jujur sebelum aku daftar di sini aku ditolak Mas Bay hmm, untuk magang di UKM kampus lah gitu, dan itu membuat aku kayak gila, value apa sih yang aku punya gitu ya kan, kayak anak muda yang galau gitu. Sampai eh, udahlah coba aja, akhirnya jam 11.55 jam itu aku ngirim emailnya, cuma voice over sama CV gitu lah, CV yang masih anak-anak yang masih berwarna yang gak jelas gitu loh Mas Bay. Akhirnya 3 kali seleksi tuh, seleksi ini, seleksi itu, seleksi ini, eh akhirnya aku dinyatain lolos magang sebulan. Terus wah, itu karena aku basicnya MC lagi-lagi, hmm, jadi announcer tuh adalah hal yang beda ranah ternyata Mas Bay. Jadi kayak aku tuh harus membentuk suara lagi untuk ngubah ke announcer. Itu perjalanannya susah sih. Kita kayak aku perlu waktu berbulan-bulan untuk bisa ngubah suara aku biar kayak enak didengar, terus juga eh, enjoyable untuk di telinga, karena itu kan nggak ada wajah ya. Jadi mulai dari announcer itu hidupku mulai berubah. Jadi kayak perjalanan kampusku udah mulai dimulai dari situ juga. Jadi awalnya juga aku mulai
hidup lagi, apa ya, kayak oh ternyata ada harapan nih di Purwokerto, aku tuh bisa jadi orang loh. Dan itu teman-teman, kalau misalkan kita ngebahas terkait dengan kira-kira kita tuh mau jadi apa sih, bakal jadi apa di kota ini gitu, Hmm. semua tuh ada jalannya, semua tuh ada ranahnya. Restu yang direstukan orang tua, hal yang kita usahakan itu akan linear dan sejalan. Ada buku Attraction of Law, aku suka banget sama itu konsep Attraction of Law. Itu kayak meaningfulnya deep banget ya Mas Bay, karena apa yang kamu usahakan akan terjadi. Nah, mulai dari sana aku tuh memang aktif di kegiatan dosen. Jadi pas di kelas aku aktif nanya, dan salah satu dosen ngajak gitu untuk penelitian gitu. Dan dari sana alhamdulillah aku mulai nih aktif untuk ikut kegiatan dosen dan lain-lain. Dan akhirnya oprek tuh Visip TV, aku daftar masih jadi staff. Terus mulai ikut apa ya, kepanitiaan gitu. Dan yang Mapres tadi Mm-mm. itu tuh sebenarnya karena memang awalnya tuh Mapres 3 kan. Nah, itu karena juga bergaul sama dosen. Nah, itu pentingnya relasi. Kenapa kita harus bergaul sama dosen? Pintu itu tidak akan nyampai. Ini udah sering banyak orang ngomong ya, tapi itu bener. Kalau kamu pengen jadi seseorang, jangan nunggu dia datengin kamu, tapi datengin pintu itu. Karena dia juga harus jemput. Gitu. Jadi, menurut aku pribadi tuh, itu dari yang dosen-dosen dulu, akhirnya aku disuruh ngewakilin jurusan untuk ini. Nah, dari kelihatan di Mapres itu mulai ketarik-tarik tuh, jadi kayak ikut tim ini yuk, ikut tim itu yuk, oh boleh boleh boleh, akhirnya nge-MC, wala MC 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 MC, namanya pelan-pelan lah Mas Bay, namanya juga Pelan-pelan. merangkak gitu. Akhirnya MC 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 MC, oh iya ini anak ini nih bisa nge-MC nih, nanti kalau ada event pakai anak ini. Nah, dari situ mulai dikenal di unsutnya. Bertahap banget lagi Mas Bay, dari jurusan, fakultas, baru sampai ke univ, baru sampai direkomendasiin ke sana sini. Pintunya tuh prosesnya tuh juga panjang. Tapi secara panjang dan lebar seperti itu kisahnya. Gitu sih Mas Bay. Karena eh menarik ya teman-teman. Hmm, Ketika kita gaul di SMP, SMA, itu belum tentu bisa survive gitu di dunia hmm, kampus. betul betul betul. Bahkan Abel tuh awalnya merangkak dari penyiar dulu, Penyiar, terus Visip TV, betul. dan baru perlahan ikut kenal dosen, penelitian dosen, ikut beberapa kegiatan, dan itu bertahap ya. Bertahap banget. Jadi ada sempatnya juga di kayak kok kayaknya aku nggak dipanggil lagi ya, nggak diajak lagi ya, gitu-gitu lah Mas Bay. Tapi karena aku anaknya cukup yang menanyakan, jadi kayak ini gimana nih, ini gimana nih gitu. Jadi aku muncul lagi, menjemput lagi. Itu teman-teman, jadi jangan takut untuk menjemput pintu kalian. Wede, Eh, gitu Mas Bay. bahkan aku kaget ya, kamu juga mendasarkan sesuatu dari pengetahuan apa, attraction of law gitu ya. Iya, tuh jujur aku belajar detection of flow tuh baru-baru sih, dalam arti nggak yang dari dulu banget gitu. Fun fact, dulu aku maniak novel. Jadi tuh ini aku sambil oversharing gak apa-apa ya Mas Boleh, Bay? boleh. Nah, aku tuh SMP Hmm. itu suka banget novel kan, dan SMP aku nih emang anak-anaknya tuh banyak yang baca novel juga gitu, sampai kita tuh sering namanya barter novel. Itu dulu novelnya bukan novel yang pelajaran atau apa gitu ya, itu fiksi aja, kayak kisah-kisah anak remaja gitu-gitu loh. Itu tuh sampai ini nggak boleh dicontoh teman-teman ya, aku tuh di kelas, jadi kalau ada apa gitu lagi kosong, ini buku, bawahnya tuh novel, jadi kayak aku tutup bukunya. Sampai fase dimana aku tuh udah sering banget bawa novel, terus jadi orang-orang tuh tahu apa yang diambil bawa tuh novel. Pernah bawa ini apa, tote bag gitu, terus tas aku tuh penuh itu novel, jadi kayak barter, nanti ke cutting, nanti ke ini, itu asik banget sumpah. Terus mulai yang baca detektif novel tuh awalnya kayak buku itu dikenal sama kakak sepupu aku lah gitu, Hmm. ini Bel coba detektif flow gitu, itu masih digital book. Terus kayak wah, ternyata dunia ini tuh penuh data of flow, tapi kan itu ideologi dan kepercayaan masing-masing ya Mas Bay. Hmm. Itu sih. Ini ya, maaf ya guys kalau aku tuh Gak apa-apa. excited banget. Bahkan di luar CV yang dikirim tuh banyak cerita di baliknya ya teman-teman. Yang bahkan aku baru tahu gitu. Karena eh aku kenal Abel pun itu dari penelitian tahun Ya. 2023 mungkin ya, Hmm. Terus Mas Bay cutting aku. cutting. Senior nih, senior. Ya bahkan selama kenal Abel pun
belum banyak yang aku tahu gitu. Ada Mm-mm. cerita di baliknya ya. Iya. Eh, duka dan suka. Iya. Suka dan dukanya. Betul. Dan sekarang kan sudah lulus ya, Alhamdulillah. 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 Jadi mahasiswa terbaik jurusan komunikasi, lulusan Maret 2026 ya. Aduh, alhamdulillah Mas Bay, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kamu masih punya penyesalan nggak selama kuliah yang belum dicapai? Oke, menarik Mas Bay. Pertanyaan yang menarik. Kalau ditanya penyesalan, aku sama sekali tidak pernah menyesali banyak hal untuk dalam terlalu lama gitu. Manusia tuh pada dasarnya tuh emang berharap dan ada fase kecewa gitu ya Mas Bay. Tapi aku sangat amat bersyukur dengan segala perjalanan aku di kampus, orang-orang yang mendukung aku, yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. Tapi ada satu hal yang selalu aku kayak merasa, iya ya, aku harusnya kesini loh dulu gitu. Itu tuh kayak aku ngerasa opportunity itu nggak aku grab gitu. Harusnya ini opportunity yang besar, ada organisasi yang memang bermanfaat, organisasi yang ini aku tuh taunya telat. Jadi kayak karena itu tadi mungkin aku demot yang kenapa kampus ini sih gitu. Tapi alhamdulillahnya itu menjadi sebuah patikan refleksi diri ya di akhir ya. Dan aku merasa ini buat teman-teman semua ya yang lagi kuliah, yang lagi apapun itu, opportunity dari kegiatan, panitiaan, terus kalau ada beasiswa, kalau ada award, apa ya keluar daerah itu sumpah ambil. Karena jujur aku tuh, alhamdulillahnya sih, aku tuh penelitian sama sekarang udah jadi profesor ya, sama profesor ya. Terima kasih banyak profesor sudah ngajak aku keliling ke banyak tempat gitu. Itu adalah momen yang aku syukuri. Tapi melihat teman-teman aku yang nge-grab opportunity exchange dan lain itu tuh kayak iya ya harusnya sempat ambil gitu. Tapi alhamdulillahnya itu salah satu pelajaran yang aku ambil adalah masih muda, masih kalian tuh masih muda, ambil semua hal. Ini kata-kata orang tuh bener pada saat ngambil semua opportunity itu karena itu buat bekal kita nanti di masa depan. Relasi itu adalah hal yang penting dan itu ngebuka channel-channel kalian. Nggak bisa tuh kalau misalkan kalian mengandalkan hanya gelar saja udah lulus nih gitu. Apa yang mau kalian banggakan dari kumlot, dari most outstanding lah atau terbaik satu jurusan ini, tapi pada saat kalian tidak bisa memanfaatkan apa yang sudah kalian bangun pada saat di kampus. Menurut aku yang paling penting sih itu. Ya penyesalan itu tadi ada lah ya kegiatan-kegiatan yang menurut aku bisa exchange, beasiswa dan lain yang masih ada ini. Tapi tuh lama-lama aku lama tahun berdamai dan ternyata along the journey aku sudah ada andil di sana, cuman lewat wadah yang berbeda aja gitu. Mungkin sama dosen, bukan sama ini, sama itu gitu sih Mas. Jadi kayak ya begitu ya teman-teman, namanya juga hidup dan aku sangat amat percaya pada saat banyak nih orang nih juga sering ngomong gini kan Mas, ah orang dalam nih gitu ya kan, orang Mm-mm. dalam nih kekuatan orang dalam ikut ini itu karena juga direkomendasi gini. Nah loh jangan pernah nyalahin gitu. Jangan pernah nyalahin pada saat mereka sudah amat sangat gila-gilanya pengen untuk bergaul nyari pengalaman dan lain-lain, terus kalian nyalahin ah ini ordal. Enggak, dia sama-sama memperjuangkan ordal itu, mereka perjuangkan gitu dengan cara apa, ikut kegiatan, bangun relasi. Kampus itu adalah wahana yang sangat amat menarik Mas Bayu untuk nyari relasi agar bisa kenal orang-orang di sana. Dan itu usaha, bukan hanya ordal doang. Jadi pahami dulu fakta ordal seperti apa. Mungkin ada ya manusia, ya mah kamu privilege, sudah ada ini sudah ada itu. Tapi aku sangat setuju dengan beberapa orang motivator dan orang-orang sukses yang bilang kalau ya jangan salahkan pada saat mereka yang memang sudah lulus langsung dapat pekerjaan, dapat ini, itu karena mereka juga bergaul, karena mereka membangun relasi, karena orang-orang itu yang mereka inginkan untuk membangun masa depan mereka, dan itu usaha, nggak gampang. Itu sih Mas Bayu. Jadi along the journey aku sangat pelajari itu sih, manfaatkan berbagai hal itu. Jadi nggak ada kata menyesal dan selalu berjalan untuk berusaha yang terbaik. Itu sih Mas Bayu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi obrolannya. Dan hal terakhir yang aku tanyakan, apakah ada penyesalan? Nggak ada sama sekali. Semuanya belajar. Semuanya belajarlah. Betul. Mungkin dari banyak hal yang kita dengar tuh tentang produktivitas, semangat gitu ya. Ada hal yang aku pengen tahu, sisi-sisi di mana
kamu perlu uh, waktu sendiri, pengen main. Sebenarnya ada nggak sih waktu buat kamu ngerasain, ah udahlah produktivitas itu. Oke. Terima kasih Mas Boy. Ada pastinya, jawabannya ada. Karena namanya manusia, mungkin ini sama-sama aku ceritain hal-hal dulu yang di balik layar gitu ya. Boleh. Aku sering banget dikatain kayak gini, Bel gitu, tidur, Mm-mm. Bel ini. eh itu salah satu hal yang aku sangat bahagia ya pada saat orang mungkin menilai aku, anak ini tuh rushing banget, rushing itu kayak pace-nya tuh lari terus gitu. Aku senang pada saat mungkin orang-orang melihat aku selalu ingin untuk melakukan hal positif gitu ya Mas ya. Tapi yang perlu ditahuin adalah aku juga manusia biasa. Aku juga manusia biasa. Pengen healing-healing juga sama. Dan itu aku selipkan di kegiatan juga. Jadi gini Mas Bay, kenapa tadi di landasan awal aku bilang passion. Mm-mm. Sekeras apapun pada saat aku menjalani passion aku dengan aku sambil pekerjaan, itu menurut aku juga healing. Jadi di panggung yang besar, di tempat-tempat yang ada di sana, itu aku kerja sambil healing. Sebenarnya aku tuh bahagia gitu. Aku menjalani itu walaupun emang harus capek, ketawa terus, tapi itu tadi, apa yang aku jalankan dasarnya tuh udah passion aku. Jadi pada saat aku menjalaninya, aku juga berlibur dengan hal itu. Tapi aku tidak akan bohong ya. Toxic productivity itu ada. Dan aku mengakui, aku merasakan toxic productivity yang memang toxic dalam arti, wah, anak ini tuh kalau nggak sibuk kayak pusing deh. Iya, aku akuin iya. Tapi itu diperlukan pada momen tertentu, menurut aku gitu. Karena pace-nya kuliah tuh benar-benar manfaatin banget. Tapi ada waktu di mana aku juga merasa, oh momennya udah selesai nih. Aku ngasih durasi kok gitu. Aku tuh punya durasi dan target. Itu teman-teman. Kita harus punya durasi dan target. Kapan kamu mau ngejar terus? Kapan babat semuanya, babat. Istirahat, istirahat. Gitu. Aku tidak akan bohong bahwa aku pernah gak tidur gitu. Pernah sering malah gitu. Tapi ada momen dimana aku tidur terus 24 jam di kamar. Ya selain sholat makan ya. Bukan itu udah hal yang lain ya. Tapi bener-bener yang kayak ngerasa ada waktu istirahat. Itu tadi karena aku menjalaninya dengan passion, menjalaninya dengan kesenangan dan sukacita dan penuh semangat. Jadi aku enjoy pada saat ditekan. eh itu salah satu pembelajaran juga ya teman-teman. Pada saat kalian bilang passion itu penting gak sih? Menurut aku penting. Karena pada saat kamu menjalani tekanan-tekanan itu, kamu enjoy dengan passion itu, kamu bisa menjalaninya dengan semangat dan sukacita. Tapi ada lagi passion yang tidak bisa dijadikan untuk selalu pegangan hidup gitu. Selamanya kita ngejalanin passion itu, apakah kita bisa bergantung finansial gini gini gini, itu juga harus dipertimbangkan sih Mas. Jadi kayak bedakan ranah di mana memang passion dan profesionalisme juga ada. Oh, aku juga mau cerita nih Mas Bay. Boleh, silahkan. Ini kalau dari gini seneng nih cerita ya teman-teman. Ada fase di mana memang aku kalau udah off, aku tuh punya sisi introvert loh Mas Bay. Mas Bay bilang aku ekstrovert atau introvert? Sangat, Sepanjang aku kenal sangat ekstrovert ya teman-teman. sangat Energinya ya. banyak, banyak sekali. Minum dulu Mas Bay. Boleh, silakan. Oke, semua teman aku tuh bilang Abel tuh rata-rata ya. Baterainya Abel tuh dua, baterainya Abel tuh lebih dari satu. Alhamdulillah, aku tuh memang punya jiwa excited, punya jiwa. Ini jadi berkah dan berkat dari Allah mungkin ya, karena aku tuh punya sisi di mana aku senang pada saat ketemu orang, aku recharging pada saat ketemu orang. Tapi sebenarnya aku tuh punya sisi introvert, Mbak gue. Walaupun tes MBTI yang di online gak official itu, emang ekstro aku awal kali tes aku tuh 55% ekstro, 45% intro. Jadi ambi. Sebenarnya aku tuh ada ambivertnya. Ada sisi dimana aku tuh pengen di kamar sendiri, ngasih ruang sendiri untuk refleksi diri, untuk perbaikan diri. Karena aku merasa dengan aku Richard dan mengenali diri aku lebih bisa mengenali orang-orang sekitar aku lagi. Terus along the journey aku merasa, oh iya ternyata dari sana, oh iya aku tuh banyak loh hal yang aku perbaikin perlu di sini sini sini. Ada fase di mana aku juga merasa aku tuh kalau healing adalah
dengan musik, nonton film itu healing aku. Anyway, yang paling cepet gitu lah ya. Tapi aku tipe yang sangat amat senang pada saat healing sambil bekerja. Gitu sih Mas. Gitu Mas. Jadi nggak apa bahasanya nggak sepaneng bekerja ya, Betul, tapi menikmati pekerjaan itu. betul. Tapi di sisi lain nih jadi pertanyaan tuh bekerja terus menikmati momen bekerja masih ada waktu nggak untuk urusan percintaan? Kita next question bisa. Oh, pertanyaan ini agak berat ya, Berat, jujur. Dan menarik ya, masa muda ya. masa muda. Oke, kita akan jawab pertanyaan ini dengan seaman mungkin. Seaman mungkin. Alhamdulillah sih, dalam arti aku tuh tidak memunafikan masa muda gitu. Alhamdulillah dengan relasi aku tuh punya loh waktu main sama teman-teman aku tuh jadi banyak kelasnya. Jadi kayak kalau mau teman yang serius, Mas punya gak sih kayak punya teman serius, main sama ini itu penting. Kenapa? Jadi kayak kita punya wadah untuk berkembang nih sama orang-orang ini. Pas kalau pengen nyeleneh, aku punya temen yang nyeleneh Mas. Jadi kayak yang main terus gitu. Aku seneng, aku punya gitu. Dan pada saat aku sama orang-orang sahabat aku atau apa aku yang memberikan cinta dan kasih sayang, itu tuh juga aku senang gitu. Alhamdulillahnya, maksudnya mungkin genre hidup pada saat ini memang aku fokuskan adalah untuk melalang buana. Jadi genre percintaan yang hubungan romansa, aku tidak menutup, aku tidak pernah menutup hati aku. Aku adalah anak muda yang penuh, dan kalau bisa dibilang aku tuh sangat amat penuh cinta. Cinta dalam arti kan nggak harus selalu tentang laki-laki kan. Betul. Kita disclaimer dulu nih, bener ya. Ya, benar-benar. Cinta itu juga ke sahabat, pertemanan, dan banyak orang gitu. Dan itu membuat aku melalang buana tuh bahagia sekali. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apakah Abel pernah deket sama orang apa-apa? Pernah, jawabannya ya pernah, wajar gitu. Tapi sebelum aku kuliah. Jadi terakhir menjalin hubungan tuh sebelum kuliah Sebelum gitu, kuliah. sebelum kuliah. Sesudah semester OTW semester 3 lah. Hubunganku selesai di semester 3 itu. Karena yang benar-benar selesai ya, itu akhirnya aku 3 tahun ini sudah sangat amat bahagia dengan kejombloan aku gitu, tapi tidak menutup ya. Karena mungkin emang aku pace-nya adalah aku pengen fokus dulu, fokus ke ini itu, tapi tidak menutup tuh. Jadi ini jawabannya belum menjawab ya. Belum menjawab, tapi nggak apa-apa. Itu Ya, jadi kapan-kapan bisa dijawab kalau betul, sudah siap. betul. Tapi aku tidak menutup ya Mas Bay. Percintaan di fase remaja itu sangat mengasihkan gitu. Tapi boleh sedikit fun fact lagi nggak? Boleh, silakan. Nggak ada loh yang deketin seintens itu. Bahkan setelah banyak prestasi ini nggak ada. Dalam arti gini loh, orang nggak ada yang percaya. Serius kayak gini. eh Mungkin kalau, aduh, jadi aku bingung kayak di sosmed kan, sosmed jenisnya banyak ya, ada WhatsApp, Instagram gitu. Kadang tuh suka di ininya adalah pasti yang udah sampai serius itu deketin, nggak ada serius. Aku nggak tahu kenapa. Tapi padahal aku nggak gigit ya. Maksudnya dalam arti aku nggak gigit gitu loh. Tapi kayak orang-orang tuh memberani aku tuh, ini pasti udah punya gitu. Nggak punya. Yang deketin pun nggak sebaik itu. Mungkin kalau di Instagram ada pengen kenalan atau apa ya biasa ya. Tapi pas diladenin tuh ngilang. Mungkin lebih ke arah minder kali ya. Aku tanya dulu nih ke Mas Bay, mindernya gimana deh? Mungkin Ini asik ya. ya asik ya. Karena Sebagai laki-laki, sebagai Mas Bay melihat laki-laki, gitu kan. sebagai laki-laki yang sudah melihat CV, ini terlalu berprestasi ini, sangat value-nya sangat tinggi. Jadi buat orang yang mungkin ngedeketin Abel tuh udah ngerasa aku udah layak belum ya? Mungkin itu yang jadi pertimbangan. Oh gitu ya. Mungkin bisa jadi. Itu kan laki-laki Mas Bay ya. Laki-laki. Aku sebagai laki-laki Mas Bay juga mengaku itu. Dengan prestasi sebanyak itu bahkan minder sih. Bacanya pun aku udah minder. Oke, tapi kalau menurut aku konteks percintaan tuh beda banget sih dalam hidup aku ya. Kalau memang hubungan relationship tuh menurut aku eh sebenarnya itu adalah hal ranah yang berbeda. Jadi pada saat kamu memang ya kamu lihat personnya, paham gak sih Mas Boy? Hmm. Aku tuh masih yang tipe yang kayak gitu. Jadi kayak kalau kamu mau,
dan kamu pengen memperjuangkan wanita itu, ya kejar gitu. Tapi ya itu masih aku pelajari ya Mas Bay, berusaha menghargai POV laki-laki gitu. Tapi wanita yang berdaya dan wanita yang berdikari itu kan adalah hal yang baik Mas Bay. Jadi kayak menurut aku ini bagaimana caranya wanita itu tidak hmm, wanita itu bukan hanya investasi sebagai ibu atau hanya istri di dapur dan lain-lain Mas Bay, tapi dia tuh juga pengen menjadi wanita yang memang bermanfaat. Jadi ibaratnya cita-cita aku di masa depan adalah aku pengen menjadi ibu, tapi dapur aku itu bukan hanya dapur untuk memasak, tapi memasak di kehidupan yang banyak. Jadi kayak ini bermanfaat, itu bermanfaat gitu Mas Bay. Tapi kalau misalkan ditanya value itu sebenarnya menurut aku ya sama-sama sudah diperjuangkan bareng loh. Iya nggak sih Mas Bay? Kalau menurutku, Oke, ini nice topik nih. nice Tapi ya topik. nggak sih? Bisa perjuangan bareng-bareng nggak sih? Bisa. Kalau eh, menurutku sama-sama setara. Dalam arti, kamu emang segini, dan orang yang datang ke kamu emang minimal sama, atau bahkan lebih tinggi. Gitu ya. Karena semakin kita menaikkan value, berarti orang akan mengukur gitu. Oh, kira-kira eh, bisa nggak saya jadi pasangan dia gitu. Oke. Untuk saat ini saya menghargai dulu ya Mas Bay. Karena saya punya pandangan yang Pandangan mungkin yang lain ya dalam ini. Tapi iya sih. Kenapa iya sihnya dalam arti rata-rata laki-laki kayak gitu. Serius deh Mas. Kayak kenapa harus setara? Dan menurut aku bisa diperjuangkan bareng gitu. Terus juga kan kita yang menilai kesetaraan itu. Jadi penilaian itu ada di kita. Kenapa harus ngeliat orang lain gitu? Iya. ini bakal jadi obrolan panjang ya Iya, teman-teman. tapi anyway, aku tampung ya Mas Bay untuk bahan aku ini. Tapi memang gitu ya rata-rata ya Mas untuk laki-laki. Mungkin karena kita sadar diri gitu. Kalau s- sebelum kita mencintai orang tuh kita layak nggak buat Hmm. mencintai, atau kita mampukah untuk membahagiakan orang. Jadi kita bisa menakar gitu. Oke. Bukan berarti wanita yang berdikari, wanita yang mandiri itu salah, bukan. Tapi lebih ke arah kita pantas gak mendapatkannya. Wede. Refleksi diri gitu teman-teman. Baik, oke oke. Ya, aku juga manusia sih, aku juga Hmm, punya sisi. Aku tidak sesempurna itu loh Mas Bay. Ya maksudnya kalau ditanya ke aku ya, hmm. tapi alhamdulillahnya aku tidak mau tidak menghargai perjuangan aku menjadi wanita yang seperti ini sekarang. Terima kasih Mas Bay pertanyaannya. Tapi aku yakin lah kedepannya pasti ada laki-laki yang tepat buat Abel. Amin. Ada yang aku taksirin, ada yang aku taksirin, tapi nggak suka balik gitu, kayak Hmm. tiba-tiba pergi aja. Karena aku lihat tuh banyak prestasi, terus Oke. sering tampil MC gitu. Kayaknya eh, orang yang datang tuh jadi memikirkan ulang gitu ya. Oke. 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 Kita okein dulu Oke teman-teman. dulu. Ya Mas Day, tapi cinta itu menurut aku abstrak banget sih, jujur. Jadi kayak kalau udah masuk ke cinta, ranahnya tuh udah beda banget, paham gak sih Mas Day? Gak bisa untuk maksa orang ada di line yang sama gitu. Dan masa muda, silahkan kalian eksplor percintaan itu. Itu momen yang baik gak sih Mas Bay menurut aku? Aku mau tanya balik boleh gak Mas Bay? Boleh. Ini bahan diskusi ya. Masa muda itu bener gak sih untuk menyelesaikan kenakalan? Mungkin bukan ke arah kenakalan sih, Oke. tapi rasa penasaran. Nah, itu bener atau enggak? Betul, Untuk menurutku betul. laki-laki juga iya. Sebaiknya kita penuhi dulu rasa penasaran. Lebih baik banyak gagal, habiskan kegagalan di masa Masa muda. muda, Biar Mas kedepannya setuju. tuh kita udah Katam lah siap, ya. katam, sukses. Oh, ini. Kita udah, Fokusnya udah. betul. Jadi tinggal, oh kita tahu nih, ini salah, ini gagal. Kita punya perbaikan ke depan gitu. Dan itu yang tidak bisa aku terapkan di percintaan kayaknya deh. Waduh. Apa ingin mencoba gitu ya. Tapi bukan menjadi playgirl, bukan. Kayak asik aja gitu. Oke, gitulah Mas Bay. Percintaan itu sudah ya. Sudahi saja. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya tuh, sampai di titik mana atau mau sampai kapan kamu mungkin bakal nge-push produktivitas atau meminimalkan percintaan buat produktif sampai di titik mana? Oke, kalau sampai di titik mana, aku adalah long life learner. Aku tidak akan pernah berhenti untuk belajar sampai aku meninggal.
itu itu hal yang aku terapkan. Aku ada long life learner, semua orang long life learner menurut aku. Harusnya ya gitu, nggak tahu ideologi beda-beda. Tapi untuk sampai titik mana, setelah, kan ada istilah gini, apa ya, terbentur, terbentur, terbentuk, 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 terbentuk. Akhirnya tahap yang terbentuk itu, hidup tuh emang mengalir itu. Ternyata gitu ya, setelah aku terbentur, 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 alhamdulillahnya dari dunia pekerjaan, dari kehidupan, dari hal-hal lain, aku tuh melihat kayak, oh ternyata kita tidak bisa loh untuk saklek hanya melihat pada saat itu gitu. Tapi along the journey, semua perjalanan itu harus di recap untuk bisa menghasilkan, oh iya kamu akan menjadi ini, oh iya kamu akan menjadi itu gitu. Eh, Kalau misalnya ditanya, ini diskusi aku kemarin sih sama tante aku tuh bilang kayak, Abel, kesuksesan menurut Abel tuh seperti apa? Ini menampar aku banget sih mas. Kesuksesan aku nggak pada saat aku bisa, aku ada yang ke keluarga lagi jawabannya, ada yang ke passion aku, goals ini. Tapi sebenarnya kesuksesan tuh dari kebahagiaan dan kedamaian kita loh gitu. Terus dia bilang, misalkan dia lulusan top university Indonesia gitu, terus dia jadi tukang parkir, dia bahagia jadi tukang parkir. Omongannya apa? Omongannya banyak kan, tapi dia enjoy dengan hidup dia merasa sukses dan bisa mengandalkan tukang parkir itu untuk jadi ini. Titiknya kesuksesan dia ya udah di tukang parkir aja sebenarnya kan Mas Bay. Nah itu ngebuat aku jadi kayak, oh iya ya ternyata hitnya tuh di sana. Ternyata memang mau sampai titik mana tuh itu tidak akan pernah bisa terjawab sampai kamu tuh menemukan titik di mana, oh iya ternyata kedamaian itu tadi, makanya aku gue tahu adalah kedamaian, kedamaian dan kebahagiaan tuh. Karena nanti pada saat aku sampai titik itu, mungkin aku merasa kayak, oh, ternyata ini ya hidup gitu. Segala hal harus disyukuri, segala hal harus dijalani, gitu loh Mas Bay. Tapi produktivitas itu, jujur, aku sekarang lebih pengen mengerucutkan ke satu titik. Habis si fresh grad ini ya. Nanti kemana, nanti tunggu aja. Ke titik apa gitu. Adalah masih linear sama beberapa track aku. Dan aku pengen fokus ke sana. Dan mulai mengikis-ngikis yang udah, karena fase berlayar aku di kampus tuh udah jujur agak kemana-mana ya, jadi kayak emang harus fokus ke satu titik. Aku juga pesan dosen pembimbing aku sih, pesannya harus, kita nggak bisa kemana-mana, harus fokus satu titik, kamu mau jadi apa dan berdoa, itu sebetulnya. Kedepannya mungkin ya nggak perlu jauh-jauh lah, mungkin 1 atau 2 bulan ke depan apa yang pengen kamu lakuin? Oke, ini cita-cita ya. Hmm. Aku sudah memplanningkan bahwa aku ingin aktif untuk kegiatan masyarakat dan volunteeran, itu aku pengen. Terus selanjutnya cita-cita yang tadi, aku mau belajar eh, ke salah satu kota yang nanti kita akan lihat menjadi apa ya, jadi apa prok-prok, tapi intinya masih relevan cita-cita aku. Terus aku pengen banget aktif konten. Aktif konten. Aku lagi merintis konten. Merintis konten, mungkin bisa di-spill Oke. gimana? Jadi buat teman-teman semua, aku lagi aktif di TikTok. Baru berapa video lah ya di Bell Story, terus di Instagram Sabrina Salsa, sama ada catatan Sabrina, catatan.sabrina. Itu baru rilis beberapa waktu hari lalu sih. Ya, di sana aku pengen merintisnya, dan planning konten tuh menurut aku itu juga sebagai wadah edukasi, kayak Mas Bayu gitu ya, wadah edukasi, wadah menyuarakan. Tapi konten-kontennya nanti ditunggu aja ya, konten tentang apa. Soalnya aku sudah membuat R&D-nya, riset and RN. desainnya, betul. Gitu. Oke, berarti nanti ditunggu ya teman-teman di Catatan Sabrina, catatan Sabrina. Bell Story TikTok. Oke, dan kita tunggu apa lagi selanjutnya nanti kontennya ya. Gebrakannya nanti aja deh, itu dulu aja Itu rencananya. dulu. Konten dan volunteeran aktif masyarakat. Mungkin buat menutup video ini aku bakal nanya pertanyaan terakhir. Aduh, sedih ya. Apa saran kamu buat teman-teman yang masih muda, apalagi mahasiswa baru, biar produktif kita? Oke. Wah, tarik nafas dulu. Alhamdulillah karena kepercayaan ini lumayan sangat amat membuat aku bahagia ya untuk bisa ngomong ini di beberapa kesempatan dan kepercayaan di ruang-ruang yang selalu gambling dan kemana-mana, itu banyak banget sih yang selalu diterapkan gitu. Tapi yang selalu aku satu ini kan adalah, pada saat kamu memutuskan untuk produktif, kamu lihat dulu kapasitas kamu seperti apa,
apa yang mau kamu coba biar kamu tidak stres, depresi, down, drop dan lain-lain. Tapi menurut aku tidak ada salahnya pada saat kamu bingung mau menentukan apa, coba semuanya nggak apa-apa. Nanti itu akan terkikis. Kamu akan tahu jadinya di mana arahnya. Kamu akan tahu belayarnya kemana. Jangan pernah takut untuk ngambil opportunity karena kalau kamu nggak ambil opportunity itu nggak akan ada habisnya kamu bertanya, aku tuh apa ya sebenarnya? Coba semuanya. Dua, pada saat ada hal yang harus kamu pilih, misalkan kamu udah pilihan A atau B gitu untuk milih sesuatu, percayalah apa yang hati kamu pikirkan lebih berat di sana dan kayak ngerasa ada hal yang kurang di sana, ambil pilihan yang membuat kamu di sana kayak hati kamu tuh pada saat kamu tanya ke hati kamu dia menjawab terus. Tandanya berarti kamu bisa melakukan itu. Itu aku terapkan pada saat aku jadi kepala departemen. Aku tuh dulu nggak mau jadi kepala departemen, tapi hati aku selalu jawab, yakin nggak mau? Duh, mau lagi gini gini gini. Tiga, manfaatkan lingkungan sekitar, senior kamu, organisasi kamu. Kalau mau konsul nanya-nanya, tanya terus. Karena apa? Itu jadi ruang buat kamu belajar dari kesalahan cutting kamu agar kamu tidak menerapkannya di kehidupan kamu. Jadi, kamu belajar dari cutting, kamu belajar dari lingkungan, jangan pernah takut untuk bertanya. Karena hal yang harus kita lakukan adalah berani untuk mencoba. Dan satu lagi, terakhir, selalu apresiasi diri kamu. Itu yang aku selalu kasih tahu sih di ruang-ruang kelas, dimana memang aku masih belajar untuk mengapresiasi diri aku juga. Tapi pada saat kamu mengapresiasi diri kamu, kamu juga mengenali diri kamu lebih dalam dan kamu along the journey, kamu cuma punya badan kamu. Jadi jangan pernah nyalain badan kamu untuk selalu, ayo kuat terus, produktif terus, bla bla terus. Tapi nanti pada saat gagal, drop. Fase berdamai ada, hidup itu seperti busur kompas. Jadi mengalirlah, ikuti arahnya, apapun itu. Yang penting adalah kesehatan kamu dan kebahagiaan kamu. Kesuksesan ditentukan dari diri kamu. Terima kasih. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga membawa manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih Mas Bay sudah Terima kasih. diundang. Kurang lebih maaf ya Mas Bay. Terima kasih untuk podcast pertama saya. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar video apa selanjutnya atau topik apa yang perlu kita bahas. Oke, makasih teman-teman. Bye-bye.